Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Tati SPDI, calon guru penggerak dari SD 148 dari strip 9 Muara Jambi. Saat ini saya ditemani oleh beliau Bapak Ahmad Fauzan, guru SD Negeri 8 Muara Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Pak ya. Sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, itu ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Adapun di sini tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan. Tujuannya untuk siswa kelas 2 Bu ya, saya mengajar di kelas 2B. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti Bapak? Ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini nanti anak kelas 2 Bu ya. Nanti pada hari ini akan belajar matematika. Itu pertemuan yang kelima. Tujuan dari pembelajarannya adalah mampu memahami makna dan representasi bilangan serta mengembangkan kemampuan penggunaan bilangan, baik itu dalam operasi hitung, baik itu penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, itu siswa mampu membilang dengan mengelompokkan benda-benda yang sejenis atau ukuran sama, misalnya pensil, kemudian pengaris, penghapus. Nah, itu siswa mampu mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan bilangan-bilangannya. Berarti tadi tujuan pembelajarannya siswa mampu memahami makna presentasi bilangan ya Pak ya. Ya. Terus pertanyaan kedua, area pengembangan yang Anda Bapak capai apa Pak? Itu tujuannya memahami komposisi penyusunan bilangan 3 angka. Jadi bilangannya 3 angka, yaitu ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Nah, jadi area bilangan ratusan, puluhan dan satuan. Nah, jadi itu yang akan Jadi yang area pengembangan yang dicapai adalah siswa bisa memahami mengelompokkan bilangan puluhan, ratusan. Iya. Pak, dalam pembelajaran ini strategi apa yang Bapak persiapkan Pak? Ya, pertama strategi kita menggunakan alat peraga yang relevan Bu ya. Misalnya gambar yang ada pada alat peraga matematika yang ada di sekolah kita. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, di hari apa, terus di kelas 2 tadi ya Pak ya? Jam berapa? Insya Allah nanti hari Selasa pelajaran matematika. Baik Pak. Baik, nanti di hari tersebut saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak ya. Saya akan melaksanakan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Nah, setelah Bapak melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya saya akan didampingi oleh pengajar praktik ya Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kegiatan kita hari ini Pak? Dari hasil percakapan kita hari ini berarti saya setiap kali mengajar awalnya berarti saya harus mempersiapkan segala sesuatu tentang apa nanti yang akan saya ajarkan pada. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di kegiatan observasi ya Pak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu masih ingat pelajaran kemarin pelajaran apa? Tentang apa matematikanya kemarin? Coba dibuka bukunya. Bukunya dibuka. Bukunya dibuka. Ya, PR ya. Kita ulang dulu pelajaran yang kemarin. Kemarin tentang mengelompokkan bilangan berdasarkan nilai nilai tempat. Kamu belajar nilai tempat apa saja kemarin? Ratusan, puluhan, dan satu. Ibu ngambil ibu. Pesanin bu. Supaya lebih kita nanti bisa menguasai, bisa memahami ya. Melanjutkan supaya lebih kita nanti bisa menguasai, bisa memahami ya. Membandingkan misalnya dua bilangan, lebih besar dan lebih kecilnya suatu bilangan dapat dinyatakan dengan menggunakan lambang ya. Salah satunya ada lambang yang sering kita gunakan di dalam operasi itu adalah sama dengan ya, apa tadi? Sama dengan. Nah, jadi posisi daripada lambang-lambang ini sama ya, dengan fungsinya dengan sama dengan. Kalau sama dengan yang sudah kita kenal ini adalah selalu kita gunakan di dalam operasi itu ya. Ada berapa operasi itu? Ada berapa? Ada jangan sampai ya, tahu ya. 4 ya. Dibaca 264 lebih besar dari 234 ya, menggunakan lambang atau tanda ya. Kemudian belajar tadi tentang mengelompokkan bilangan dan membandingkan dua bilangan. Mudah-mudahan pelajaran tadi dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan nanti bisa dipelajari lagi, diulang lagi di rumah ya. Kita belajar malam, sebelum kita tidur belajar dulu. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari di sekolah dapat kita pahami ya. Untuk apa? Untuk kita nanti. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa besok pagi. Wassalamualaikum.